Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Fitri Yulia, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Sukasari 2, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses persemaian benih-benih kebudayaan yang dicita-citakan dengan tujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mengaruhi kemerdekaan anak lain. Untuk itu, kita sebagai guru harus berada di depan sebagai pemberi contoh atau teladan yang baik dan selalu menjadi motivasi dan semangat untuk anak didiknya. Juga memberikan dorongan dan dukungan agar anak menjadi anak yang merdeka untuk dirinya juga untuk orang lain. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing harso sung turodo, ing madjo mangun karso. Ki Hajar Dewantara menjadikan pendidikan sebagai upaya perubahan yang kontinu, konvergen dan konsentris, sehingga pendidikan bukan hanya melahirkan anak yang berintelektual tinggi, namun juga anak yang memiliki budi pekerti luhur. Anak-anak yang memiliki budi pekerti adalah anak yang bisa menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, sehingga akan menghasilkan sebuah tenaga. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya lakukan adalah hanya mentransfer ilmu tanpa memperhatikan karakteristik anak. Pembelajaran pun saya anggap berhasil jika sebagian besar anak dapat menyelesaikan soal dengan baik. Siswa pun kurang terlibat dalam proses pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Anak-anak saya anggap berhasil jika mencapai nilai sesuai dengan KKM. Metode pembelajaran yang saya gunakan pun sangat monoton. Anak-anak hanya difokuskan belajar di kelas tanpa dibawa ke lingkungan. Selalu mengeluh jika sering mendapatkan anak yang nilainya selalu rendah, dan juga kurang kontinu membimbing anak yang kurang pemahaman terhadap materi pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah ternyata seorang guru harus memahami karakter setiap anak didik. Guru berhasil jika menghasilkan anak didik yang berintelektual tinggi dan mempunyai budi pekerti. Guru juga harus melibatkan anak secara langsung dalam pembelajaran atau disebut dengan anak sebagai subjek, bukan sebagai objek. Anak-anak pun harus diupayakan agar menjadi anak yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berjiwa gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Setelah mempelajari modul ini, yang saya lakukan adalah memahami karakter anak dengan cara melakukan asesmen awal atau non-diagnostik. Kemudian, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik atau student centris, dan kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik, dan juga melakukan pembiasaan yang baik. Metode yang saya gunakan pun bervariasi. Anak-anak belajar berdasarkan kontekstual lingkungan. Saya pun harus ikhlas, sabar, dan jangan mengeluh, dan juga harus kontinu melakukan bimbingan. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa
Anak yang dididik sesuai kodratnya dengan teladan yang baik, semangat yang tinggi, dan dengan dorongan yang membawa anak kepada sikap yang pantang menyerah dan memiliki budi pekerti luhur akan menjadikan anak yang memiliki intelektual tinggi dan budi pekerti luhur